Bu Lastri adalah tetanggaku yang rumahnya terletak hanya 4 rumah dari tempatku. Usianya sekitar 35 tahun. Dan meskipun sudah menikah, ia belum juga dikaruniai anak. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, apakah ia sengaja menunda kehamilan, mengingat ia begitu terfokus pada karir yang sedang digelutinya. Di sisi lain, aku, sebut saja Ardan, berusia 22 tahun, masih seorang mahasiswa yang sedang sibuk menyelesaikan kuliah jurusan kedokteran. Hari itu, hidupku berubah dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku masih ingat jelas setiap detailnya, setiap perasaan yang bergemuruh di dada. Sebuah pengalaman yang mustahil untuk dilupakan, melibatkan seseorang yang selama ini hanya kuanggap sebagai sosok di balik tirai formalitas, Bu Lastri. Jarak usia kami sebenarnya cukup jauh, namun siapa yang bisa menebaknya? Bu Lastri memiliki pesona yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Cara ia merawat diri, gerak-geriknya yang anggun, dan senyumannya yang lembut membuat usia seolah menjadi angka yang tak berarti. Di mataku, ia terlihat seumuran denganku, atau setidaknya, begitulah yang selalu kurasakan. Semakin sering aku bertemu dengannya, semakin sulit aku mengabaikan perasaan yang tumbuh di hatiku. Awalnya, itu hanya kekaguman sederhana, sebuah decak kagum atas keanggunannya. Namun, seiring waktu, kekaguman itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Aku mulai terpesona, terhanyut, hingga akhirnya tak bisa menyangkal bahwa aku telah terobsesi padanya. Bu Lastri bukan hanya wanita biasa di mataku. Ada sesuatu dalam dirinya, cara ia berbicara, caranya tersenyum, dan tatapan matanya yang selalu tampak tenang namun penuh misteri. Semua itu memikatku dengan cara yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku pun sering membayangkan bagaimana rasanya memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengannya, berbagi waktu dalam suasana yang lebih pribadi. Harapan itu terus membakar dadaku, semakin tak terbendung. Aku tahu itu mungkin hanya hayalan, tetapi aku tetap berharap, dengan sepenuh hati, bahwa suatu saat aku bisa bersamanya, meski hanya untuk satu malam. Wajahnya terus menghantuiku, bahkan di saat-saat aku sendirian. Setiap sudut senyumnya, setiap gerakan lembutnya, menjadi potongan-potongan gambar yang selalu muncul dalam pikiranku tanpa bisa kuhentikan. Bu Lastri, tetanggaku yang memesona itu, telah mengambil tempat yang begitu besar dalam pikiranku, terlalu besar untuk diabaikan. Setiap kali aku berada di kamar mandi, pikiranku melayang padanya. Bayangannya menjadi inspirasi dalam setiap detik sunyiku. Ada sesuatu yang begitu kuat, begitu memikat, yang membuatku tak mampu menyingkirkan kehadirannya dari benakku. Aku tahu, ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi begitulah adanya. Pesona Bu Lastri telah menyusup ke dalam setiap ritme kehidupanku, menjadi sumber mimpi dan lamunan yang terus berulang. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya, atau mungkin itu hanya perasaanku saja karena sebuah firasat aneh memenuhi dada. Jam menunjukkan pukul 7 tepat saat aku memanaskan mesin mobil, bersiap menuju kampus. Rutinitas harian yang seharusnya biasa saja, tapi tidak hari itu. Dengan hati-hati, aku melajukan mobil keluar dari gerbang rumah. Di kejauhan, aku melihat seseorang tengah berjalan sendirian di trotoar. Dari langkahnya, dari siluet tubuhnya, aku tahu wanita itu istimewa. Mata ini, tanpa sadar, terpaku pada sosoknya. Meski hanya dari belakang, gerakan anggunnya seperti magnet yang menarik seluruh perhatianku. Bu Lastri, pikirku dalam hati. Hanya satu nama yang terlintas. Wanita yang selama ini menjadi pusat duniaku, objek mimpiku, inspirasiku di setiap lamunan. Perlahan, aku mempercepat laju mobil, memastikan siapa yang sedang melenggang dengan begitu anggun di hadapanku. Kaca jendela di sisi kiriku buka perlahan, dan benar saja, itu dia, Bu Lastri. Pagi itu, ia mengenakan seragam kantor dengan setelan celana panjang rapi, menonjolkan kesan elegan yang selalu membuatku terpesona. Bu Lastri, mau pergi kemana Bu? Tanyaku, mencoba menahan suara agar terdengar santai, meski dada ini berdebar kencang. Bu Lastri menoleh, tampak sedikit terkejut sebelum akhirnya senyumnya yang manis menghiasi wajahnya. Senyum itu, ya Tuhan, aku yakin itu cukup untuk membuat siapapun lupa bernapas. Oh Allah, kamu Ardan. Ibu mau ke kantor. Kamu sendiri mau ke kampus ya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk, berusaha menjaga tatapanku tetap sopan meski sulit menahan keinginan untuk mencuri pandang. Iya Bu, aku masuk jam 8. Kalau Bu Lastri mau, saya antar saja ke kantor.
tawarku, penuh harap. Oh, tidak usah Mas. Nanti kamu terlambat sampai kampus, jawabnya. Suaranya lembut tapi tegas. Namun, aku tak menyerah. Tidak apa-apa kok Bu. Kampusku kan dekat dengan kantor ibu, kataku, setengah memohon. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa agar ia menerima tawaran ini. Bu Lastri akhirnya tersenyum. Kali ini lebih lebar. Mas Ardan beneran mau ngantar ibu. Kalau begitu, terima kasih ya. Daripada naik angkot. Ia membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang dengan begitu anggun, membuat hatiku bersorak-sorai kegirangan. Sepanjang perjalanan menuju kantornya, kami berbincang tentang banyak hal. Suaranya yang lembut dan candanya yang ringan membuat waktu seolah berjalan lebih cepat. Tak lupa, pagi itu kami saling bertukar nomor telepon. Sebuah momen kecil yang terasa seperti kemenangan besar bagiku. Ketika mobil berhenti di depan kantornya, Bu Lastri turun sambil mengucapkan terima kasih. Senyumnya adalah hadiah terbaik yang bisa kudapatkan pagi itu. Setelah ia masuk ke gedung, aku melanjutkan perjalanan ke kampus dengan perasaan yang begitu ringan, seolah dunia ini sedang berpihak padaku. Singkat cerita, pagi itu, aku masih meringkuk di tempat tidur, menikmati hari Sabtu yang kebetulan menjadi waktu libur kuliahku. Keheningan pagi hanya diiringi suara jam dinding, hingga tiba-tiba telepon di samping tempat tidurku berdering nyaring, memecah suasana. Aku meraihnya dengan malas. Tetapi rasa kantukku seketika lenyap begitu mendengar suara merdu dari seberang sana. Selamat pagi Ardan. Apa kabar? Nada hangat itu segera menyapa, membuat hatiku berdegup lebih cepat dari biasanya. Bisakah ibu bicara dengan Ardan sebentar? Selamat pagi juga Bu. Tentu saja bisa. Tumben pagi-pagi sudah menelepon. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jawabku, berusaha terdengar santai meskipun kegugupan mulai merayap. Hari ini, kamu ada acara enggak? Tanyanya lembut. Kalau tidak, ibu mau minta tolong. Laptop ibu tidak mau menyala, sedangkan suami ibu sedang tugas keluar kota. Bisa tolong datang ke rumah ya? Oh, tentu bisa Bu. Dengan senang hati, balasku penuh semangat. Tapi saya mandi dulu, biar wangi. Setelah itu langsung ke rumah ibu. Dia tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar seperti musik di telingaku. Baiklah Mas. Tapi jangan lama-lama, ya. Sampai jumpa nanti. Sambungan terputus, dan suara merdunya menghilang begitu saja. Tetapi jejaknya masih melekat dalam benakku. Aku memandang layar ponsel dengan senyum lebar yang sulit kuhapus. Pagi itu, rasanya aku menjadi orang paling bahagia di dunia. Permintaannya untuk datang ke rumahnya adalah hal yang selama ini hanya bisa kubayangkan dalam lamunan. Bayanganku langsung berkelana, melintasi batas logika dan merajut berbagai skenario yang sulit dipercaya. Apakah ini kesempatan yang selama ini kutunggu? Apakah takdir sedang memihakku? Dengan hati yang penuh harap, aku segera bangkit dari tempat tidur. Hari itu, pagi yang biasa berubah menjadi awal dari sebuah kisah yang selalu aku impikan. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8:30 ketika aku selesai bersiap-siap. Setelah mandi, aku mengenakan pakaian terbaikku dan menyemprotkan sedikit parfum. Hari ini adalah hari yang berbeda, pikirku. Tidak boleh ada yang salah. Dengan langkah mantap, aku keluar rumah sambil bergumam pada diri sendiri, tunggu kejutan dariku Bu Lastri. Tunggu saja. Jarak rumahku ke rumah Bu Lastri hanya sekitar 100 meter. Cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, pikiranku terus melayang pada sosoknya, pada keanggunannya yang tak pernah gagal memikatku. Sesampainya di depan rumahnya, aku mengetuk pintu dengan sedikit gugup. Ketukan itu segera disambut suara lembut dari dalam. Ya, sebentar. Suara yang sudah terlalu akrab di telingaku, tetapi tetap saja membuat jantungku berdebar lebih cepat. Pintu pun terbuka, dan di sana berdiri Bu Lastri. Napasku tercekat. Pemandangan di depanku seperti hadiah yang tak terduga. Pagi itu, dia tampil dengan sederhana, mengenakan celana 3/4 hitam yang memperlihatkan kakinya yang jenjang, dipadukan dengan kaos merah yang pas di tubuhnya. Penampilannya jauh berbeda dari gaya formalnya saat ke kantor, tetapi justru itu membuatnya terlihat lebih santai dan memesona. Mas Ardan, ayo masuk, katanya sambil tersenyum, lalu mempersilakanku melangkah masuk rumahnya. Begitu aku berada di dalam, Bu Lastri menutup pintu. Tapi tidak hanya itu, dia juga memutar kunci, membuat bunyi klik yang terdengar begitu jelas di ruang tamu yang sepi. Aku mengerutkan dahi, tak bisa menahan rasa penasaran.
Kok ibu mengunci pintunya? Tanyaku. Mencoba terdengar santai meski hatiku penuh tanda tanya. Dia menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil, senyuman yang penuh arti. Biar aman dong mas, jawabnya santai. Biar tidak ada yang mengganggu Mas Ardan waktu benerin laptop ibu. Dengan santai, dia menuntunku ke ruang tengah, tempat laptopnya berada. Aku mengikuti langkahnya dengan hati yang masih tak karuan. Sejujurnya, sejak dari rumah, keinginanku sudah sulit terbendung. Bayangan tentang Bu Lastri, ditambah dengan situasi di mana kami akan hanya berdua saja di rumahnya, membuat pikiranku melayang jauh. Dan ketika aku melihat langsung penampilannya pagi itu, sederhana, tetapi memukau, rasanya semua itu hanya menambah gemuruh yang tak terkendali di dadaku. Kami tiba di ruang tengah, yang juga berfungsi sebagai ruang tamu. Di sana terhampar sebuah karpet biru dengan 2 bantal besar di atasnya, memberikan kesan santai namun hangat. Di atas meja, aku melihat segelas sirup dingin yang sudah disiapkan, berdampingan dengan laptop yang katanya harus aku perbaiki. Bu Lastri mempersilahkanku duduk, dan aku mengikutinya, hingga kami akhirnya duduk berdampingan di atas karpet itu. Silakan diminum dulu mas sirupnya, katanya lembut, seraya tersenyum. Aku mengangguk, mengambil gelas sirup itu, dan meminumnya perlahan. Namun, sebelum aku sempat meletakkan gelas kembali ke meja, Bu Lastri membuka percakapan yang membuat dadaku semakin berdebar. Mas Ardan, kamu tahu tidak, kenapa ibu memintamu datang kemari? Tanyanya tiba-tiba. Aku nyaris tersedak ketika dia berkata begitu, apalagi saat melihat tangan kanannya yang diletakkan dengan santai di atas karpet, hampir menyentuh bagian yang membuatku semakin gugup. Wajahku pasti memerah saat menjawab. Mencoba terdengar santai meski suara gugupku jelas terasa. Bukannya untuk benerin laptop ibu itu. Hehe, jawabku sambil terkekeh kecil, mencoba mengalihkan rasa canggung. Bu Lastri hanya tersenyum penuh arti, sebuah senyuman yang tak pernah gagal membuatku salah tingkah. Sebenarnya bukan itu mas, katanya pelan. Saat ini ibu cuma butuh teman untuk ngobrol. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Penjelasan itu, yang terdengar begitu jujur dan sederhana, justru membuat hatiku melambung tinggi. Kesempatan yang selama ini hanya menjadi hayalan di kepalaku kini tampak begitu nyata. Jadi sebenarnya laptop ibu tidak kenapa-kenapa? Tanyaku, setengah tidak percaya, dengan pandangan penuh tanya. Iya mas, katanya sambil tertawa kecil, menyembunyikan rasa malu. Kalau tadi ibu bilang cuma mau ditemani ngobrol, ibu takut Mas Ardan tidak mau datang. Hihi, aku tersenyum, berusaha menenangkan perasaannya, meski sejujurnya aku tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia yang meluap-luap. Untuk Bu Lastri, aku akan selalu siap kok. Ngapain aja, hehe. Mendengar itu, dia tersenyum lagi, senyum manis yang membuatku merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Pagi itu, aku merasa mimpi-mimpiku selama ini perlahan mulai menjelma menjadi kenyataan. Obrolan kami pun mengalir begitu saja, dimulai dari topik-topik ringan hingga tanpa sadar merambah ke hal-hal yang lebih pribadi. Semakin lama, aku merasa obrolan ini membawa kami ke kedalaman yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Bu Lastri mulai bercerita tentang kehidupannya bersama sang suami, tentang kebahagiaan mereka, tetapi juga tentang kekurangan-kekurangan kecil yang seringkali tak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Aku mendengarkan dengan saksama, berusaha memahami cerita yang begitu jujur dan terbuka. Mas Ardan, katanya pelan, suaranya sedikit berubah, seperti sedang mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu. Sebenarnya, ada hal yang selama ini ingin ibu dan suami ibu bicarakan dengan kamu. Aku mengernyitkan dahi, penasaran dengan arah pembicaraan ini. Apa itu bu? Tanyaku hati-hati. Dia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Ibu dan suami ibu sudah lama mendambakan keturunan. Tapi, sampai sekarang, kami belum juga diberi rezeki itu. Ada nada kesedihan dalam suaranya, tetapi juga keteguhan yang membuatku tetap diam, menunggu kelanjutannya. Mas Ardan tahu, kami tidak mau berpisah. Suami ibu adalah pria yang sangat baik, dan ibu mencintainya sepenuh hati. Tapi kami juga ingin ada penerus dalam keluarga kami. Sesuatu yang bisa mengikat kami lebih kuat. Aku menatapnya, bingung dan tak tahu harus berkata apa. Lalu, dengan senyum tipis yang mencoba menyembunyikan rasa canggung, dia melanjutkan, suami ibu, dia sudah lama mempertimbangkan ini. Dan kami sepakat bahwa kalau ada orang yang bisa membantu kami, orang itu adalah kamu. Kata-katanya berhenti di sana, tetapi maknanya sudah jelas. Aku terdiam,
mencoba mencerna semua yang baru saja dia katakan. Kata bantuan yang dia maksud mulai mengambil bentuk nyata dalam pikiranku, dan jantungku berdegup kencang. Mas Ardan adalah orang yang kami percaya, tambahnya pelan. Kali ini dengan sorot mata yang menegaskan betapa seriusnya dia. Kami tidak melihat ada orang lain yang lebih tepat untuk membantu kami dalam hal ini. Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Kata-kata Bu Lastri menggantung di udara, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan. Untuk menjaga suasana, aku berpura-pura terkejut mendengar rencana yang telah Bu Lastri dan suaminya siapkan. Namun, melihat antusiasme Bu Lastri yang begitu besar, disertai caranya yang lembut tapi penuh keyakinan untuk meyakinkanku, aku pun tak kuasa menolak. Dengan segala persiapan yang sudah kami rencanakan bersama, aku memastikan bahwa tugas ini dilakukan sebaik mungkin. Hari itu menjadi momen yang penuh dedikasi dan usaha, karena aku ingin memberikan hasil terbaik. Kami bekerja sama dengan sungguh-sungguh, memastikan semua berjalan lancar dan sesuai harapan mereka. Pagi itu, setelah segalanya selesai dan rasa cukup memenuhi ruang di antara kami, aku menatap Bu Lastri dengan senyum kecil di sudut bibirku. Ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan, bercampur dengan rasa syukur yang dalam. Bu, aku berkata dengan nada lembut, kalau benih itu nanti tidak juga tumbuh, aku siap loh, memberikan jaminan untuk menanamkannya lagi. Kapanpun dan dimanapun ibu butuhkan. Bu Lastri tersenyum lebar. Rona bahagia tergambar jelas di wajahnya. Iya mas, terima kasih banyak sebelumnya. Tapi, jujur saja, hari ini ibu benar-benar merasa bahagia. Bahagia sekali. Aku mengangguk, merasakan kehangatan dalam ucapannya. Sama bu, aku juga bahagia. Rasanya luar biasa mendapat kesempatan seperti ini dari ibu. Terima kasih ya. Sejenak kami terdiam, membiarkan kata-kata itu mengalir dalam keheningan. Namun, tiba-tiba Bu Lastri mengambil ponselnya dan berkata, Mas, sebentar ya, aku mau menelepon suamiku dulu. Aku ingin mengabarkan kalau rencana kami ini sudah berhasil terlaksana. Aku menatapnya dengan ragu. Tapi Bu, ia tersenyum lembut, menenangkan. Tenang saja sayang, jangan takut. Karena ini benar-benar rencana suamiku sendiri kok. Tanpa ragu, Bu Lastri mulai menekan tombol di ponselnya. Nada dering terdengar, mengisi ruang di antara kami. Aku hanya bisa duduk diam, mencoba mencerna semuanya sambil menyaksikan ekspresi wajahnya yang penuh keyakinan dan kebahagiaan. Saat Bu Lastri berbincang dengan suaminya melalui telepon, aku merasa perlu ikut berperan dalam membantu membuat percakapan mereka lebih menyenangkan. Dengan penuh perhatian, aku berusaha membangkitkan kembali semangat Bu Lastri, hingga akhirnya suaranya terdengar lebih ceria dan penuh kehangatan di telinga suaminya. Tak lama, suaminya pun meminta Bu Lastri untuk beralih ke panggilan video. Aku merasa sedikit gugup saat akhirnya bertemu dengan suaminya melalui layar, namun dia menyambutku dengan sikap yang santai dan memberikan dorongan yang membuatku merasa lebih tenang. Dengan suasana yang semakin cair, aku pun melanjutkan tugas yang telah kami rencanakan bersama. Meskipun kali ini terasa sedikit lebih menantang karena sudah beberapa kali sebelumnya kami melakukan hal yang sama. Di sisi lain, aku melihat suami Bu Lastri yang berada di dalam sebuah kamar hotel, berusaha melakukan ritual yang telah disepakati. Namun, sebelumnya Bu Lastri sudah menjelaskan bahwa suaminya menghadapi beberapa kendala dalam hal ini, sehingga aku menyadari usahanya tampak belum membuahkan hasil. Namun, ada perubahan yang perlahan terjadi. Seiring berjalannya waktu, ketika suami Bu Lastri melihat bagaimana istrinya berinteraksi denganku, ada sesuatu yang mulai berubah. Usaha yang dia lakukan mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, meskipun sempat tampak sulit pada awalnya. Ketika aku berhasil menjalankan peranku dengan penuh perhatian, aku menyadari bahwa terapi yang kami lakukan bersama-sama memberikan dampak yang sangat positif. Bu Lastri dan suaminya merasa sangat bahagia, karena akhirnya upaya yang kami lakukan bersama terbukti bisa memberikan manfaat yang besar, dan menjadi jalan untuk membantu suami Bu Lastri melalui tantangan yang selama ini dihadapinya. Setelah suami Bu Lastri kembali dari tugas di luar kota, ia mengundangku untuk datang ke rumahnya. Tanpa ragu, aku pun memenuhi undangannya, merasa senang dan penasaran dengan maksudnya. Namun, apa yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaanku. Suami Bu Lastri, dengan tatapan penuh haru, mengungkapkan keinginannya untuk menanamkan benih bersama-sama denganku. Ia menjelaskan bahwa ini adalah bentuk rasa terima kasihnya atas bantuan yang aku berikan dulu, bantuan yang membuatnya sembuh dari penyakit yang telah lama mengganggunya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kesembuhannya ternyata bukan sekadar sementara, melainkan permanen. Ia benar-benar sembuh total. Aku merasa senang,
Tentu saja, bangga bisa membantu mereka, pasangan suami istri itu. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga rasa kesedihan yang menggerogoti hatiku. Dengan sembuhnya suami Bulastri, artinya peluangku untuk mendekati Bulastri semakin berkurang. Namun, bukan berarti peluang itu hilang sama sekali. Jika aku masih ingin melanjutkan hubungan dengannya, aku hanya perlu mendapatkan izin dari suaminya. Ternyata, sebagai ungkapan terima kasih, suami Bulastri bersedia memberikan izin itu. Dan aku tahu, untuk bisa menyembuhkan kekurangan suaminya, tidak sedikit uang yang telah mereka habiskan. Sebuah pengorbanan yang besar, yang kini terasa seperti jembatan yang menghubungkan mereka kembali dalam kehidupan yang lebih baik. Waktu terus berlalu, dan seiring dengan itu, Bulastri akhirnya berhasil mengandung dan melahirkan keturunan. Kebahagiaan menyelimuti rumah tangga mereka. Namun ada satu hal yang terus menggelayuti pikiranku. Benih siapakah yang benar-benar unggul di antara kami? Benihku, ataukah benih suaminya, yang kini sudah sembuh total berkat bantuanku? Singkat cerita, setelah bertahun-tahun menekuni dunia pendidikan, akhirnya aku berhasil menyelesaikan studi di jurusan kedokteran, sebuah perjalanan yang penuh tantangan sekaligus kebanggaan. Begitu lulus, aku langsung diterima bekerja di sebuah rumah sakit swasta terkenal, sebuah tempat yang tidak hanya memberiku pengalaman, tetapi juga membentukku menjadi seorang dokter yang lebih percaya diri. Selama lebih dari 2 tahun bekerja di sana, aku terus mengasah kemampuan dan dedikasi. Hingga akhirnya, aku diizinkan membuka praktik di rumahku sendiri, sebuah langkah besar dalam karierku yang membuatku semakin bersemangat. Namun, meski aku membuka praktik mandiri, aku tetap melanjutkan pekerjaanku di rumah sakit. Di sana, aku termasuk salah satu dokter yang dianggap cerdas dan berprestasi, sebuah penilaian yang bahkan diakui oleh pemilik rumah sakit sendiri. Bukan hanya karena kemampuanku, aku juga dikenal mudah bergaul. Aku menjalin hubungan baik dengan sesama dokter, staf medis, hingga pasien dari berbagai kalangan. Mungkin itu sebabnya, aku punya banyak sahabat di tempat kerja. Kepribadianku yang terbuka membuat suasana kerja menjadi menyenangkan, dan aku belajar banyak dari setiap interaksi yang kulalui. Ketika praktik di rumah sendiri mulai berjalan, banyak pasien yang rela mengantri untuk berobat. Bahkan ada yang datang dari daerah jauh hanya untuk mendapatkan perawatan dariku. Namun, bukan berarti aku hanya menunggu pasien di rumah. Jika ada yang tidak mampu datang karena keterbatasan ekonomi atau kendala lain, aku tak ragu untuk mengunjungi mereka. Kehidupan ekonomiku berkembang dengan cepat, tetapi yang membuatku benar-benar bahagia adalah kedekatanku dengan para pasien. Banyak dari mereka yang menunjukkan rasa terima kasih dengan cara yang sederhana tapi begitu bermakna, membawakan makanan, hasil panen, atau bahkan hanya senyuman yang tulus. Pada suatu hari, aku mendapat kabar bahwa rumah sakit tempatku bekerja menugaskanku untuk berdinas di sebuah desa terpencil selama beberapa minggu. Awalnya, aku merasa ragu menerima tugas itu. Jarak yang jauh dan kondisi yang tidak menentu membuatku enggan meninggalkan kenyamanan tempat tinggalku, terutama karena aku harus menutup sementara praktik pribadi yang baru saja berkembang pesat. Namun, demi menjaga reputasi dan penilaian baik dari pemilik rumah sakit, aku tak punya pilihan lain selain menerimanya. Keputusan itu mengharuskanku mengatur banyak hal. Aku memastikan pasien-pasienku tahu bahwa praktikku akan tutup untuk sementara, dan aku mempersiapkan segala kebutuhan untuk keberangkatan. Jarak antara desa tersebut dan rumahku terlalu jauh, sehingga bolak-balik setiap hari adalah hal yang mustahil. Dengan sedikit berat hati, aku meninggalkan rutinitas sehari-hariku untuk memulai tugas di tempat yang sama sekali asing bagiku. Ketika tiba di desa itu, aku disambut dengan keramahan khas pedesaan, meskipun fasilitas yang tersedia sangat sederhana. Aku diberi tempat tinggal di sebuah rumah milik warga setempat. Rumah itu kecil dan kondisinya seadanya. Dinding kayu yang mulai lapuk, lantai tanah, dan perabotan yang hanya mencukupi kebutuhan dasar. Meski awalnya merasa tidak nyaman, aku sadar bahwa ini adalah bagian dari tugas yang harus aku jalani, dan aku berusaha menyesuaikan diri. Hari-hari di desa itu pasti akan menjadi pengalaman yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang menantiku, tetapi aku tahu satu hal, sebagai seorang dokter, tugasku adalah melayani, dimanapun itu. Dengan semangat yang kucoba tanamkan dalam hati, aku bersiap menghadapi tantangan baru di tempat ini. Malam itu, hujan turun disertai udara dingin dan angin lembab menyelimuti desa ketika aku menerima panggilan untuk mengunjungi seorang pasien yang dikabarkan sedang sakit cukup serius. Meski lelah setelah seharian bertugas, aku segera mengambil tas peralatan medis dan menuju rumah pasien. Dalam pikiranku,
Tugas seperti ini adalah bagian dari tanggung jawab seorang dokter, terutama di tempat terpencil seperti ini. Sesampainya di rumah pasien, seorang wanita parubaya menyambutku dengan wajah lesu. Aku segera memeriksa kondisinya. Namun setelah serangkaian pemeriksaan sederhana, aku menyadari bahwa sakitnya tidak separah yang diinformasikan sebelumnya. Wanita itu hanya mengalami GERD anxiety disertai anemia. Dengan beberapa suntikan dan obat standar yang biasa kuberikan untuk kasus serupa, kondisinya langsung membaik. Ia mulai tampak lebih segar, dan rasa cemas di wajahnya perlahan menghilang. Setelah memastikan pasien itu merasa lebih baik, aku bersiap untuk kembali ke rumah tempatku menginap. Namun, sebelum aku sempat melangkah keluar dari pintu, terdengar suara gemuruh dan teriakan panik dari luar. Kabar cepat menyebar bahwa tanggul di dekat desa telah jebol, menyebabkan air bah melanda kawasan tersebut. Aku bergegas keluar dan mendapati air sudah menggenangi jalan-jalan, termasuk mobil kijang bututku yang terendam hingga setinggi 50 cm. Tidak mungkin bagiku melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti itu. Air terus melebar, menghantam segala yang dilewatinya. Dengan segera, aku membantu wanita yang baru saja aku obati untuk naik ke lantai atas rumahnya. Untungnya, rumah petak itu memiliki 2 lantai, meskipun lantai atasnya hanya terdiri dari satu kamar kecil yang biasanya ditempati putrinya. Kamar itu menjadi satu-satunya tempat aman untuk berlindung dari air bah yang terus naik. Wanita itu, meski masih lemah, tetap berusaha ramah. Menyadari bahwa aku tidak mungkin pulang dalam kondisi seperti ini, ia menawarkan tempat untukku menginap hingga air surut. Dengan sedikit rasa canggung, aku menerima tawarannya, menyadari bahwa tak ada pilihan lain. Di tengah malam yang penuh kecemasan, kami berbagi ruang kecil itu, menunggu badai reda dan air surut. Di kamar kecil yang remang-remang itu, suasana hening mulai menguasai. Sang ibu telah tertidur pulas, kemungkinan besar karena pengaruh obat yang aku berikan sebelumnya. Tinggallah aku dan putrinya, duduk berdua di ruang sempit tersebut. Baru kali itu aku memperhatikan putri sang ibu dengan lebih saksama. Dalam temaram cahaya, wajahnya tampak manis, memancarkan pesona sederhana yang sulit diabaikan. "Pak dokter, maaf ya, kami tidak bisa menyuguhkan apa-apa. Semua perabotan dapur sudah terendam di bawah sana," katanya, membuka percakapan dengan suara lembut yang begitu merdu, hampir mengalahkan suara hujan yang masih mendayu-dayu di luar. "Enggak apa-apa kok," jawabku singkat, mencoba memberi rasa nyaman. Percakapan itu menjadi awal dari obrolan panjang kami malam itu. Aku mulai bertanya tentang dirinya, dan sedikit demi sedikit ia mulai bercerita. Namanya Risma, dan seiring cerita mengalir, aku mulai mengetahui lebih banyak tentang kehidupannya. Risma pernah menikah, tetapi suaminya telah tiada, korban kecelakaan di tol 2 tahun lalu. Kini ia hidup berdua saja dengan ibunya yang sering sakit-sakitan. Karena itulah, Risma memilih untuk tetap tinggal di desa ini, mengabdikan hidupnya demi merawat sang ibu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Risma bekerja di sebuah pabrik sepatu. Kehidupannya sederhana, namun ada kekuatan dan ketegaran dalam setiap kata yang ia ucapkan. Aku mendengarkan dengan saksama, hingga akhirnya sebuah fakta mengejutkan muncul dalam percakapan kami. "Pak dokter tinggal di kota mana ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku menyebutkan nama kotaku, dan alis Risma sedikit terangkat, seolah terkejut. "Oh, kakak perempuan saya juga tinggal di kota itu," katanya. "Siapa nama kakakmu?" tanyaku, penasaran. "Namanya Lastri," jawabnya dengan senyum kecil. Dek, rasanya jantungku seakan berhenti sejenak. Aku langsung teringat pada Bu Lastri, wanita yang beberapa tahun lalu pernah memintaku untuk membantu suaminya dalam perihal yang sangat pribadi. Hal yang hingga kini masih tersimpan rapi dalam ingatanku. "Boleh tahu, ciri-ciri kakakmu seperti apa?" tanyaku, mencoba memastikan. Nama Lastri memang cukup umum, dan aku tidak ingin salah menebak. Risma pun menjelaskan ciri-ciri kakaknya dengan rinci. Dan semakin ia berbicara, semakin aku yakin bahwa kakaknya memang Bu Lastri yang kumaksud. Namun, tentu saja aku tidak mengatakan apapun padanya tentang masa lalu itu. "Wah, ternyata kita bertetangga. Rumahku tidak jauh dari rumah kakakmu," kataku, mencoba menutupi kegelisahan di balik senyumku. Malam itu, kami melanjutkan percakapan tentang hal-hal ringan, seolah tidak ada yang aneh. Namun, pikiranku bergejolak. Siapa sangka aku bertemu adik dari seseorang yang memiliki cerita begitu besar dalam hidupku di tempat terpencil ini. Dunia ini benar-benar kecil, dan malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda,
Aku merasa bahwa takdir sedang memainkan perannya dengan cara yang tidak terduga. Ketika aku melirik jam tangan, ternyata waktu telah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Malam terasa begitu panjang, dengan suara hujan yang terus mengalun di luar, seolah enggan berhenti. Aku melirik Risma, yang tampak mulai terkantuk-kantuk di sampingku. Wajahnya yang teduh semakin membuat suasana kamar kecil ini terasa hangat, meski begitu sederhana. "Risma, kalau ngantuk, tidur saja. Nanti aku berjaga di sini," ujarku pelan, mencoba memberinya kenyamanan. Risma mengangguk kecil, lalu perlahan merebahkan dirinya di atas kasur sempit yang ada di kamar itu. Rambutnya yang panjang terurai di atas bantal, menciptakan bayangan lembut di bawah sinar lampu redup. Aku terpaksa duduk di sampingnya karena tidak ada tempat lain di kamar kecil ini. Ruangan terasa begitu sesak, bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga karena perasaan aneh yang mulai menyusup di dalam hatiku. Tak butuh waktu lama bagi Risma untuk tertidur. Napasnya terdengar pelan dan teratur, menandakan bahwa ia telah tenggelam dalam lelap. Namun, malam bagiku justru semakin penuh gejolak. Pikiran-pikiran berputar di kepalaku, bercampur dengan suasana yang membuat hati semakin tak menentu. Sesekali, Risma bergerak dalam tidurnya, dan dalam salah satu momen itu, ia berbalik menghadapku. Posisi itu menciptakan pemandangan yang begitu dekat, hingga aku bisa melihat setiap detail wajahnya yang tenang. Rambutnya tergerai lembut, sebagian jatuh di bahunya, sementara bayangan senyap lampu membuat siluet wajahnya tampak seperti sebuah lukisan yang hidup. Aku memalingkan pandangan, mencoba mengalihkan pikiranku. Namun, kenyataan bahwa jarak antara kami begitu dekat membuat setiap detik terasa seperti ujian. Aku tahu, malam itu akan menjadi malam yang panjang, di mana aku bukan hanya harus melawan dinginnya udara, tetapi juga mengendalikan hati yang mulai tak karuan. Di tengah gelapnya kamar yang hanya diterangi cahaya redup, pikiranku terus menerawang, mengingat kembali masa lalu. Entah bagaimana, bayangan Bulastri kembali hadir, melintas di pikiranku seperti film yang diputar ulang. Perlahan, hasrat untuk mencoba peruntunganku malam ini mulai menggoda. Dengan hati-hati, aku merebahkan diri di samping Risma, memastikan setiap gerakanku tidak membangunkannya. Napasnya tetap tenang, tanda ia masih lelap dalam tidurnya. Suasana hening itu memaksaku masuk lebih dalam kepikiranku sendiri. Aku teringat Bulastri, wanita yang pernah datang kepadaku dengan sebuah permintaan yang tak biasa. Ia adalah seseorang yang begitu percaya padaku, sampai rela menyerahkan sesuatu yang tak terduga. Kenangan itu terasa begitu nyata malam ini, seolah hadir kembali di ruangan kecil ini. Malam terus berlarut, dan pikiranku semakin tak terkendali. Dengan perlahan, aku mencoba memberikan pancingan kecil pada Risma, berharap reaksinya akan memberiku jawaban atas keraguanku. Gerakanku hati-hati, hampir seperti meniti di atas tali tipis. Namun, meskipun aku melakukannya, Risma tetap terlelap. Napasnya teratur dan tenang, seolah tak menyadari apapun. Ketidakpekaannya hanya membuat pikiranku semakin kalut. Bukannya menarik diri, aku malah merasa terdorong untuk melangkah lebih jauh, seperti seseorang yang terseret oleh arus deras tanpa kendali. Bayangan wajahnya, keheningan kamar, dan suara hujan yang menenangkan, semuanya seakan mendukung keberanianku malam itu. Keinginanku, seperti api yang tak kunjung padam, terus menuntut untuk segera dipenuhi. Aku tak bisa lagi mengabaikan suara hati yang terus mendorongku untuk melangkah lebih jauh. Gerilya kecilku semakin intens, melampaui batas-batas yang sebelumnya kupikir tak akan kulewati. Namun, saat aku semakin larut dalam keberanian yang kian memuncak, aku merasakan sesuatu. Tubuh Risma mulai bergerak. Napasnya yang sebelumnya tenang tampak berubah ritmenya, seolah menandakan bahwa ia perlahan terbangun dari tidurnya. Seketika itu juga, jantungku berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengambil tindakan. Dengan gerakan cepat namun lembut, aku berusaha menenangkan situasi, memastikan agar tidak ada suara gaduh yang akan membangkitkan kecurigaan atau kekacauan. Berkat pengalaman yang aku miliki, malam itu aku berhasil menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, meskipun awalnya Risma terlihat menolak. Seiring berjalannya waktu, aku bisa melihat bagaimana ketegangan di wajahnya perlahan menghilang, dan dia mulai lebih rileks. Suasana romantis yang tercipta antara kami membuatnya semakin terbawa dalam momen itu. Aku menatapnya sejenak, memastikan apakah dia merasa nyaman. Tanpa sepatah kata pun, Risma memandangku dengan lembut, lalu menganggukkan kepalanya perlahan,
seakan memberi isyarat yang menyiratkan bahwa dia siap untuk melanjutkan. Malam itu, Risma menunjukkan kerjasama yang tak terduga. Hingga akhirnya aku merasa, inilah saatnya, waktu yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tanpa ragu, aku mulai bersiap, menyiapkan segala yang diperlukan untuk menyempurnakan apa yang sudah kami mulai. Ketegangan di udara terasa semakin tebal, dan dengan setiap detik yang berlalu, semakin dekat kami pada tujuan yang telah lama kami impikan. Risma, yang telah menjalani hidupnya tanpa seorang suami selama 2 tahun, tampaknya belum pernah merasakan kebahagiaan itu lagi sejak saat itu. Tentu saja, pada awalnya kami merasa kesulitan. Namun, rasa kesulitan itu tidak bertahan lama. Malam itu, akhirnya aku berhasil memberikan Risma sebuah kebahagiaan, sesuatu yang sudah cukup lama tidak lagi mampu ia rasakan. Aku berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Risma, terima kasih banyak." Risma menatapku dengan mata yang hampir penuh haru. Lalu dengan suara lembut ia menjawab, "Saya juga terima kasih, Pak Dokter. Setelah 2 tahun, akhirnya saya bisa mendapatkan kembali apa yang hilang itu." Aku terdiam sejenak, memandangnya dengan rasa takjub. "Berarti, kamu tidak punya pacar atau calon suami?" Risma menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Saya tidak tega meninggalkan ibu saya sendirian. Dia membutuhkan saya." Keesokan harinya, saat air mulai surut dan perjalanan kembali bisa dilanjutkan, aku segera kembali ke rumah tempat aku menginap. Namun, sesuatu dalam diriku tak bisa berhenti berpikir tentang Risma. Wajahnya, senyumannya, dan cara dia mengucapkan kata-kata terima kasih itu, seakan terus menghantui pikiranku. Rasanya seperti aku sedang jatuh cinta, begitulah perasaanku, meskipun aku belum pernah merasakannya sebelumnya. Akhirnya, setelah berhari-hari bergulat dengan perasaan itu, aku memutuskan untuk pergi menemui Risma. Aku harus mengatakannya, meski aku tahu ini bukan hal yang mudah. Aku ingin menjadikannya istriku. Ketika aku mengutarakan niatku, Risma terkejut. Matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi kebingungan. "Tapi Pak, kalau saya menikah dengan Bapak, saya harus ikut ke kota. Lalu ibu saya, bagaimana dengan dia?" Aku menarik napas panjang, mencoba mencari cara untuk menenangkan keraguannya. "Jangan khawatir Risma, aku akan membawa ibumu tinggal bersama kita di kota." Risma terdiam, merenung sejenak. Dia lalu berpaling pada ibunya, menanyakan apakah ibunya setuju dengan pernikahan kami. Setelah berbicara dengan hati-hati, akhirnya ibunya memberikan restu. Sebulan kemudian, ketika tugasku membawaku kembali ke kota, aku segera mengurus segala persiapan pernikahan kami. Saat Bu Lastri mengetahui bahwa aku akan menikahi Risma, adiknya sendiri, dia terkejut. "Kok bisa, Mas? Saya nggak nyangka, ternyata kamu dan Risma akhirnya sampai pada titik ini." Namun, meskipun terkejut, Bu Lastri tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia merasa senang, karena dengan pernikahan ini, dia akan semakin dekat dengan ibunya dan adiknya, yang akan tinggal bersama kami di kota. Setelah pernikahan kami, aku dan Bu Lastri akhirnya mengakhiri hubungan kami yang telah berjalan lama. Namun, aku merasa tak pernah sesenang ini. Risma memberiku hadiah yang tak ternilai, seorang anak lelaki yang tampan, yang menjadi penerus kebahagiaan kami. Kami pun menjalani hidup dengan penuh kedamaian, rukun, dan bahagia. Semua itu tak lepas dari takdir yang telah digariskan, jodoh yang datang tanpa kita duga, namun membawa kebahagiaan yang luar biasa.